Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Priyo Handoko SSY, membawakan kitab Minhajul Muslim. Kali ini kita akan mengangkat tema Kisah Cinta Al-Itsar. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da zuhur di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dallal ummata alayhi wa la syarran illa hadzaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu indah, yaitu kenikmatan tatkala seorang hamba diberikan kepadanya keimanan, keislaman, keyakinan yang kuat terhadap Rabb-nya sehingga dia betul-betul menjadi hamba yang beriman kepadanya. Dan tidaklah keberhasilan, kesuksesan seorang hamba tatkala menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah dan dengan menggunakan hidayah tersebut, kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan iman Islam yang dengannya bisa meraih, memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Tidak sebagian kaum muslimin tatkala di pagi hari mereka menjadi seorang muslim mukmin, akan tetapi di siang hari atau di sore harinya mereka menjadi seorang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatnya dengan salawat yang kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu tanda bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah sah kecintaan seorang anak Adam, seorang muslim, seorang muslimah, mukmin ataupun mukminah kecuali dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalani semua apa-apa yang telah dijelaskan, diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, ataupun ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama kita hidup di dunia ini dalam mempelajari ilmu agama Islam, terkhusus perkara akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang begitu baik, yang sepatutnya kita menjadi pengikutnya, menjadi umatnya yang betul-betul setia
untuk menjalani apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pertemuan keberapa ya, saya lupa. 14 atau 15 Mas Jihan pertemuannya, saya lupa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengkaji ilmu kaitannya tentang akhlak yang mulia. Pertemuan 16 ya. Ini adalah pertemuan yang ke-16. Begitu banyak berarti. Ini adalah pertemuan yang ke-16, berarti begitu banyak sekali pelajaran ilmu yang telah kita sampaikan kepada kaum muslimin, muslimah dimanapun Anda berada. Jadi berusaha untuk berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran ilmu tentang akhlak ini bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kaitannya dengan hak Allah ataupun hak sesama hamba. Karena itulah salah satu cara kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala tatkala kita betul-betul mencintai atau memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, amalan soleh yang kita kerjakan tatkala kita menjalani kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Terakhir kemarin kita telah jelaskan beberapa kalimat yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan makna, hikmah, pelajaran dari al-itsar, yaitu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, kaitannya dengan hak-hak di dunia, bukan hak-hak ataupun perbuatan-perbuatan kaitannya tentang akhirat. Kalau masalah pahala, amalan soleh, kita harus terdepan, tidak boleh kalah. Tetapi kalau masalah dunia, kita harus kalah, mengedepankan orang lain daripada kita sendiri. Ketika kita mengalah kaitannya dengan dunia kita, maka itulah kemenangan. Itulah hakikat kemenangan. Bagaimana kita mengedepankan orang lain daripada diri kita sendiri. Kalau masalah akhirat, kita harus menang, harus di depan. Tidak boleh terbelakang atau di belakang. Kalah dari orang yang lain. Kalau orang lain bisa sholat tahajud 11 rakaat, kita harus lebih daripada itu. Ya, jangan sampai kita kalah dalam masalah akhirat kita. Akan tetapi kalau masalah dunia, tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Akan tetapi alangkah baiknya kita betul-betul tatkala bertentangan ataupun berselisih hak antara hak kita dan dia, maka kedepankan hak dia. Selama itu tidak bisa dikedepankan hak kita. Kalau misalkan bisa, maka kedepankanlah hak mereka daripada hak kita sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan beberapa kalimat yang telah beliau torehkan di dalam kitab ini, yaitu Minhajul Muslim. Kata beliau, setelah menjelaskan ayat tentang sikap-sikap, contoh-contoh isar dari penduduk Madinah kepada penduduk Mekah, dari penduduk Ansor kepada penduduk Mekah yang datang kepada mereka yang butuh bantuan butuh bantuan orang-orang Madinah, Ansor. Allah jelaskan ya, di dalam Al-Quran begitu sangat jelas ya, yang sudah kita jelaskan secara gamblang, dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yaitu surat Al-Hasyr, Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Kata beliau, inna kulla khalaiqi al-muslimi al-fadilati. Jadi setiap perbuatan hamba, perbuatan seorang muslim, perilaku seorang muslim yang ingin ataupun perbuatan yang baik
yang dikategorikan akhlak yang baik, akhlak yang luhur adalah wa kulla qisalil hamidatil jamilah innama hiya mustaqatun min yanabil hikmatil al-muhammadiyah. Bersumber dari contoh-contoh ajaran perilaku-perilaku yang baik yang diambil dari sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam au mustauhatun min fuyudir rahman al-ilahiyah fa'ala mithli qali Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muttafiq alaihi, yaitu juga diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kaitannya tentang perilaku apa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori perbuatan baik, akhlak, perilaku, karakter yang indah, yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah standarisasi kebaikan seseorang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu baik dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah mulia, akhlak yang mulia, maka itulah yang harus kita lakukan, tidak yang lain. Tidak mengambil perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari perkara-perkara kebaikan, walaupun di mata manusia itu baik, walaupun di mata manusia itu baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas seseorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan mengedepankan perkara orang lain, hak orang lain daripada Allah dan Rasulnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan kepadanya, dia malah mengambil pilihan selain pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seharusnya dia mengambil apa yang telah dijelaskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah akhlak yang mulia. Kemudian kata beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa jadikan suatu sandaran, kita jadikan suatu motivasi untuk kita bisa berusaha menjadi orang yang muslim, yang berakhlak, berkarakter yang mulia dari segi isar, kecintaan kita kepada saudara-saudari kita sesama dan seakidah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna, la yu'min, tidak mukmin, maksudnya bukan tidak mukmin artinya kafir, kan, tetapi tidak sempurna. Karena banyak lafaz-lafaz yang seperti ini ditinjau dari makna-makna yang lain. Jadi tidak menunjukkan kekosongan iman, tetapi kekurangan iman. Tidak sempurna. Keimanan seseorang tatkala dia dikatakan seorang mukmin sampai-sampai dia betul-betul mencintai saudaranya, saudara seakidah semuslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, yang sudah kita singgung kemarin. Jadi kita ingin digauli dengan pergaulan atau perbuatan yang baik. Kita ingin disikapi, dilayani dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita sangat suka, kita sangat cinta dengan perilaku baik kepada kita. Begitupun pula kita harusnya mencintai pula kepada saudara kita apabila kita berbuat baik kepada mereka. Jadi apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka berusahalah untuk mencintai pula kecintaan kita tersebut kepada saudara-saudari kita sebagaimana kita mencintainya untuk kita sendiri. Kita cinta, kita suka kalau kita makan yang enak, makan makanan yang enak. Begitupun juga kalau kita tanda kecintaan kita, tanda kesempurnaan keiman kita adalah tatkala kita mencintai, suka, ya, cinta dan suka apabila saudara kita makan makanan enak pula. Itulah salah satu bentuk kesempurnaan iman seorang hamba. Maka
Itsar ini memiliki dua tinjauan yang sudah kita tegaskan berulang-ulang. Dua tinjauan adalah ditinjau dari satu sisi dia bukti kecintaan seorang anak Adam kepada sesamanya. Kecintaan terlihat di situ tatkala dia lebih mengedepankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Itu tanda bukti kalau dia ini betul-betul cinta dan sayang kepada orang lain, tidak tamak ya. Tidak tamak. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan perutnya diri sendiri, tidak. Tetapi dia juga berusaha untuk memikirkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya, sebagaimana yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jadi ditinjau dari satu sisi itu adalah realisasi bukti aplikasi kecintaan sesama muslim. Satu, kedua ditinjau dari sisi lain adalah apa? Terjauhnya atau terjauhkannya kita dari sifat pelit, kikir, kebencian, permusuhan di antara kaum muslimin. Itu membuktikan bahwasanya kita ini tidak benci ke dia. Kita ini tidak melakukan suatu permusuhan. Kita tidak pelit. Jadi sifat-sifat yang negatif itu akan hilang tatkala kita melakukan sifat yang namanya itsar ini, yang mengedepankan hak orang lain. Jadi sifat kikir, pelit, ya itu hilang dari pikiran orang-orang yang ada sekitar kita. Begitupun di dalam diri kita juga, kita akan terlepas dari sifat kikir, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9 tersebut. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlepas darinya sifat kikir, maka merekalah betul-betul orang-orang yang beruntung sukses. Ya. Dan sudah kita jelaskan dalam bahasa Arab berbeda makna pelit atau kikir itu berbeda. Bakhil atau asyuh, dan sudah kita sampaikan kemarin. Jadi saya tegaskan lagi, kalau masing-masing kita memiliki sifat itsar, itu menunjukkan dua tinjauan, menunjukkan dua bukti kalau kita ini betul-betul hamba mukmin yang betul-betul sempurna keimanannya. Yaitu apa? Membuktikan kecintaan kita kepada sesama kita. Dan jelas-jelas Nabi SAW perintahkan itu. Kedua, kita betul-betul menghilangkan, menjauhkan sifat-sifat buruk yang akan menggerogoti akhlak kita, menggerogoti hati-hati kita, hubungan kita dengan sesama kita, sesama akidah, sesama kaum muslimin. Itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi cobalah belajar gitu ya, belajar, berusaha untuk belajar. Jangan sampai hati ini mati ya, tertutup dengan sifat-sifat jelek, sifat-sifat pelit, kikir. Cobalah Anda tumbuhkan sifat-sifat itsar ini dalam kehidupan Anda. Bagaimana tatkala Anda enak-enakan naik kendaraan yang mewah, ya, makan makanan yang enak, sementara Anda melihat saudara-saudari Anda di samping tetangga atau tetangga Anda kekurangan makanan, serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana Anda bisa enak gitu? Bagaimana caranya Anda bisa betul-betul nikmat menjalani kehidupan mewah Anda, sementara orang lain menjerit dan menangis di sebelah Anda? Kok bisa enak itu? Bagaimana ceritanya? Itu menunjukkan bahwasanya hati kita itu betul-betul sangat-sangat ditutupi dengan dosa dan kemaksiatan. Itu tanda bukti kalau kita ini betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tatkala kita melihat seseorang yang sedang mengalami musibah, penderitaan dunia yang begitu beratnya, kemudian kita biasa-biasa saja. Tidak ada rasa-rasa ibah, sakit, sedih, sampai pun nangis, ya. Itu sama sekali tidak kita rasakan. Sangat naif, ya. Sangat menyedihkan orang-orang yang semacam itu, yang tidak peduli dengan orang lain. Inilah Islam. Inilah ajaran yang benar yang datang dari Rabbul Alamin,
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala macam bentuk seluk-beluk kehidupan manusia dan kebutuhan manusia. Allah tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya seluruh manusia untuk berperilaku apa yang Allah telah jelaskan, dan itu berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yaitu perbuatan itsar, memperdulikan, memperhatikan hak-hak orang lain. Maka pada kesempatan kali ini ingin saya berikan suatu pola pikir atau mindset yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu apa? Dan ini juga sering kita ulang-ulangi. Yaitu apa? Tanamkanlah ya di dalam benak kita, di dalam sanubari kita, di dalam hati kita masing-masing, bahwasanya bagaimana kita ini bisa membahagiakan orang lain sebelum kita dibahagiakan orang lain. Bahagiakanlah orang lain gitu loh. Bahagiakan orang lain, jangan menunggu kebahagiaan datang dari orang lain. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, tidak akan mungkin pasti terrealisasikan. Kenapa? Karena setiap orang berpikirannya sama. Bagaimana saya bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari orang lain? Akhirnya apa? Saling tunggu-menunggu. Akhirnya apa? Tidak terrealisasikan kecintaan antara kaum muslimin sesama Islam, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Semuanya saling menunggu kapan kamu bisa membahagiakan saya. Seorang istri misalkan, kita ambil lingkup yang kecil, ingin bahagia, hidup bahagia, ingin hidup enak dan seterusnya, pengen suaminya bisa membahagiakan dirinya. Lalu pertanyaannya, apakah Anda sudah membahagiakan suami Anda? Jangan menunggu suami Anda membahagiakan Anda. Bahagiakanlah suami Anda dulu. Begitupun suami sebaliknya. Anda berharap bahwasanya istri Anda menjadi orang yang selalu sempurna untuk kehidupan Anda. Jangan sampai istri Anda menyakiti Anda. Mengharapkan yang berlebih kepada istri Anda, kebahagiaan dari istri Anda. Lalu apa akhirnya? Anda atau istri Anda tidak memberikan kebahagiaan apa yang Anda harapkan kepadanya. Seharusnya apa? Bagaimana dulu Anda seorang suami membahagiakan istri Anda. Itu kunci kesuksesan ataupun kunci keharmonisan, kelanggengan antara hubungan suami istri di dalam lingkup rumah tangga yang kecil. Belum lagi di tempat kerja Anda, di perkantoran, di masyarakat, dan seterusnya. Kenapa? Setiap orang menunggu untuk diberikan kebahagiaan dari orang lain. Seharusnya semua kita harus berpikir untuk membahagiakan orang kalau ingin dibahagiakan. Makanya Nabi SAW telah jauh-jauh hari memberikan arahan tentang kaidah ini, tentang pola pikir ini. Apa kata Nabi SAW? Addu huquqahum. Tunaikanlah hak-hak mereka. Hak-hak umara, hak-hak pemimpin-pemimpin kalian, tunaikanlah. Tunaikanlah hak-hak pemimpin-pemimpin kalian. Was'alullaha huquqahum. Dan minta sama Allah hak-hak kalian. Jelas gak Nabi SAW mengatakan seperti itu? Tunaikanlah hak-hak mereka, para pemimpin. Tunaikan apa yang dikatakan pemimpin ABCD, selesaikan, tunaikan, penuhi. Kalau masalah hak kita, jangan minta sama mereka, minta sama Allah. Itu loh, mengeluh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hak-hak kita. Ketika seseorang menjalani nasihat Nabi SAW, petuah dari Nabi SAW ini, maka semuanya akan berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain. Tatkala semua orang berpikiran bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain, maka semuanya akan bahagia. Kenapa? Mereka berusaha untuk membahagiakan sesama mereka, dan itulah yang namanya
persaudaraan, yang mana mereka saling memberikan kebahagiaan, bukan malah menunggu kebahagiaan dari orang lain. Kalau mindsetnya atau pola pikirnya seperti itu, maka tidak akan terpenuhi kebahagiaan di antara kaum muslimin. Jadi minta hak-hak kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, man nazala bihi faqatuhu fa'anzalaha bin nas. Barang siapa tatkala seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kesedihan, kegelisahan, cobaan hidup, ya, kemudian dia mengeluh kepada manusia, ngadu terus, banyak ngadu ke manusia. Aduh, aku ini seperti ini, gagal, bangkrut, susah. Cak mana lah menurut antum? Gimana lah? Ngadu dan ngeluh terus sama manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam tusadda faqatuhu. Niscaya kesusahannya, kesulitannya tidak akan hilang. Kenapa? Musibah, nikmat itu datangnya dari Allah. Minta sama zat yang memiliki kemampuan kuasa untuk menghilangkan musibah ataupun mendatangkan manfaat. Jangan sama orang lain. Karena kemampuan kuasa makhluk itu sangat-sangat terbatas. Makanya Nabi SAW apabila seseorang ketika mendapatkan musibah, kesedihan, ketakutan, musibah yang berat, jangan banyak ngadu, ngeluh sama orang lain. Maka Nabi SAW doakan agar kesusahannya tidak hilang, terus-menerus menyelimuti kehidupan dia. Kenapa? Minta sama manusia, bukan minta sama Allah. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man nazalat bihi faqatuhu fa anzalaha bihallah. Barang siapa tatkala mendapatkan musibah, kesusahan hidup, kemudian diadukan, dikeluhkan sama Allah, kepada Allah, minta sama Allah. Fayushikallahu lahu birizqin ajil au ajil. Dikeluhkan sama, ya Allah, aku ini seperti ini, ya Allah, seperti ini, susahnya hidup seperti ini, ya Allah, bagaimana ini, ya Allah. Ngadu sama Allah. Merengek sama Allah Subhanahu wa taala, ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang dia inginkan. Allah ambil, Allah angkat kesusah payahan dia, segera atau tidak segera ditangguhkan. Dan pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah singkat muqaddimah, ya, penjelasan singkat dari pengarang kaitannya tentang perkara isar ini. Isar ini pertemuan ketiga kalau nggak salah, ya, khusus tentang isar. Ini pertemuan ketiga khusus tentang makna isar. Jadi kalau kita bahas secara mendalam, begitu banyak yang harus kita sampaikan. Kita ambil poin-poin pentingnya saja dari lafaz-lafaz beliau. Ya, pada intinya seperti itu. Jadi beliau menyampaikan kepada kita semua, isar itu adalah bentuk cinta kita kepada sesama kita dan cara untuk menghilangkan kebencian pelit, ya, kikir pelit yang menyelimuti hati kita. Bukti tanda cinta kita dan bukti kalau kita betul-betul jauh dari sifat benci, iri, dengki, kikir, pelit antara sesama kaum muslimin. Setelah itu, ini saya tidak baca sebagian karena kita percepat saja. Setelah beliau menjelaskan muqaddimah, apa faedah-faedah, makna-makna tentang isar, beberapa paragraf beliau sampaikan. Baru setelah itu beliau memberikan contoh-contoh kisah, ya. Contoh-contoh kisah yang beliau ambil dari kisah-kisah para sahabat, para salaf lah, ya, para tabi'in dan tabi'in. Penerapan contoh dari mereka, kalau mereka ini betul-betul bisa menerapkan akhlak ini. Kelihatannya susah, kelihatannya seakan-akan nggak mungkin gitu, ya. Nggak mungkin. Misal kita laparnya luar biasa. Laparnya luar biasa. Cuman ada satu bungkus nasi, dompet kosong.
Satu bungkus nasi, dompet kosong. Ternyata ada yang ngedor-ngedor pintu rumah kita. Ternyata ada seorang ibu dan anak-anaknya sedang menangis berharapkan makanan dari rumah kita. Ternyata cuma satu bungkus nasi doang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mohon maaf bu, padahal tidak ada anak-anaknya. Mohon maaf bu, saya nggak punya apa-apa, cuma untuk saya dan anak-anak saya. Kira-kira kayak gitulah apa yang kita katakan kebanyakan kaum muslimin, ya nggak? Betul nggak? Karena cuma itu aja yang kita miliki. Kalau kita kaya raya mungkin ya cukup lah. Bisa dibagi dua mungkin ya bisa lah. Mudah pada saat itu. Tapi cuma itu doang gitu ya, yang kita miliki. Secara nalar manusia, secara pemikiran awam, mending kita kan gitu. Mending untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri. Wong sedang kekurangan. Kita pun susah kok malah diminta sama orang lain. Sama-sama susah ya jangan ganggu gitu kan gitu. Sama-sama susah ya jangan ganggu. Kamu minta sama orang yang lebih, jangan minta sama saya kan gitu. Pikiran awamnya seperti itu. Ya secara nalar agak susah, tetapi alangkah indahnya akhlak seseorang walaupun dia tidak memiliki makanan yang cukup, betul-betul pas-pasan untuk dirinya dan keluarganya, malah mereka memberikan kepada ibu tersebut. Ini bu ambil untuk anak ibu. Lah masnya gimana? Ya nggak apa-apa, insya Allah nanti ada lah bu. Tapi nggak apa-apa, yang saya kedepankan untuk ibu dan anak-anak ibu ini, kasihan anak-anak ibu nangis. Nah, kayak gitu. Itulah itsar. Susah memang memahaminya tuh susah. Susah dalam artian praktek, memikirkannya itu, memahaminya secara praktek itu kayak enggak mungkin gitu. Tapi mungkin kalau bisa. Jadi susah memang akhlak yang semacam ini. Makanya beda pahalanya gitu loh. Tatkala kita beramal soleh, sesuatu yang mudah dengan susah. Besaran pahala tatkala kita melakukan suatu amalan yang begitu susah dikerjakan. Tetapi insya Allah kalau Allah berikan hidayah taufik kepada kita, sangat mudah untuk perilaku berbuat semacam itu. Coba dah belajar kaum muslimin yang melakukan Allah SWT untuk berusaha untuk kesana gitu ya. Itulah keindahan Islam kalau kita mau berpikir ya, kalau kita mau menganalisa bahwasanya begitu dalamnya ilmu agama Islam, begitu indahnya ajaran agama Islam. Bukan hanya membahas tentang akhirat, tetapi membahas secara detail tentang problematika kehidupan manusia, terkhusus dalam masalah ini, masalah dunia. Ini tanda, bukti kalau agama kita ini betul-betul agama yang hak, yang benar. Jangan ragu lagi. Jangan kita melepaskan atribut keislaman kita oleh karena sebab diberikan mie, 1 dus beras, dan seterusnya sembako, akhirnya kita melepaskan atribut keislaman kita, berpindah kepada ajaran yang lainnya. Padahal jelas-jelas ini adalah agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita malah menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Ini tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluk-beluk secara mendetail kehidupan manusia. Padahal kita yang menjalani. Seharusnya kalau kita yang menjalani, kita yang lebih tahu. Karena itu muamalahnya kita, perbuatannya kita, pergaulannya kita. Harusnya kita yang lebih mengetahui. Ternyata kok kita terkadang banyak luputnya, banyak tidak mengetahui kaitannya tentang kebutuhan-kebutuhan sesama manusia, sesama makhluk hidup di dunia ini. Seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan beberapa kisah. Contohnya adalah yang pertama kata beliau, ini panjang, satu paragraf. Satu paragraf ada 8 baris ya, 9 baris. Jadi panjang lah kalau saya bacakan satu-satu. Nah mungkin ya, kita ambil poin pentingnya saja. Yaitu kisah dari sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Ingat mungkin semua kaum muslimin ya, dan kisah ini sangat terkenal ya. Kisah ini sangat terkenal tatkala Ali bin Abi Thalib merelakan kehidupannya, merelakan jiwa raganya untuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah membuat suatu makar yang begitu mengerikan, makar yang betul-betul menunjukkan puncak-puncak kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam, yaitu dari makar Abu Marrah atau Abu Murrah, yang mana beliau mengatakan bahwasanya dikumpulkan setiap kabilah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau secara langsung. Dan Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dan meninggalkan kamarnya, meninggalkan rumahnya agar tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu siapa yang menggantikan kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di sana, untuk mengelabuhi, mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ali bin Abi Thalib, jelas, dan kisahnya sangat terkenal. Dan Ali pun siap, gitu ya. Dan Ali pun siap untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy menganggap itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu resikonya, tahu ya. Beliau Ali radhiyallahu taala anhu tahu resikonya pasti mati, karena tujuan mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengedepankan ya, darahnya, memberikan darahnya, mengorbankan darahnya, nyawanya untuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa terus hidup dan berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau rela mati agar Nabi sallallahu alaihi wasallam leluasa dan bisa meneruskan dakwah Islam, sehingga kita bisa merasakan agama Islam dari perjuangan-perjuangan para sahabat. Ya, akhirnya Nabi SAW sampai bisa selamat dari makar-makar orang-orang kafir Quraisy. Itu kisah pertama yang disampaikan oleh beliau. Kisah yang kedua, tatkala atau Hudzaifah Al-Adawi tatkala peperangan Yarmuk. Yang mana pada saat itu kata beliau, Hudzaifah Al-Adawi mencari sepupunya dengan membawa air pada saat itu setelah peperangan Yarmuk. Kemudian kata beliau, in kana bihi ramqun saqaituhu wa masahtu bihi wajhahu. Kalau aku temui sepupuku, pasti aku akan membasuhkan air tersebut ke wajahnya. Fa idza ana bihi faqultu, akhirnya ketemulah Hudzaifah dengan anak pamannya tadi. Sepupu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan bawa satu tiku minuman ya, satu tiku air minum. Yang mana ingin diberikan kepada sepupunya tadi. Ketika ingin diberikan kepada sepupunya tadi, mereka berdua mendengar suara lelaki yang sedang kesakitan. Kata beliau, fa'idha rajulun yaqul sakit gitu ya. Fa'asyara ibnu ammi, kemudian sepupuku menunjuk ila an intaliq bihi ilaihi. Coba kamu cek tadi suara siapa yang kesakitan itu, kata sepupunya tadi. Faji'tuhu fa'idha huwa Hisham ibnu al-As. Itu adalah Hisham ibnu al-As yang sedang kesakitan menjerit. Jadi disuruh oleh
sepupunya yaitu Hudzaifah untuk memberikan minum kepada Hisham bin Al-As. Ketika ingin diberikan minuman, terdengar juga suara laki-laki yang sama penderitaannya. Sakit gitu. Kemudian Hisham ibnu Al-As memerintahkan Hudzaifah untuk pergi kepada laki-laki tersebut untuk diberikan minuman, menolong orang yang jerit-jerit kesakitan tadi. Ya. Akhirnya fajituhu, maka Hudzaifah mendatangi lelaki yang ketiga berarti ya. Sepupunya Hisham, kemudian orang yang ketiga ini. Siapakah orang yang ketiga ini? Fajituhu faida huwa qad mata. Jadi disebutkan di sini siapa beliau yang ketiga. Pas aku datangi meninggal dunia. Kelamaan ya. Peperangan Yarmuk melawan Romawi. Meninggal dunia. Ya sudah, kalau meninggal dunia, aku balik lagi ke Hisham. Biar aku kasih air minum ini. Ketika balik ke Hisham, faidah huwa qad mata. Hisham juga meninggal dunia. Telat. Faraja'tu ila bani ammi faidah huwa qad mata. Akhirnya balik lagi ke sepupunya, anak pamannya. Didapati kalau sepupunya juga meninggal dunia. Jadi 3 lelaki yang meninggal dunia, yang mereka saling memberikan, mengedepankan air lah ya, pertolongan untuk saudaranya sendiri, tidak mengedepankan hak mereka, tapi mengedepankan hak-hak saudara-saudaranya yang juga mengalami penderitaan yang sama, yaitu peperangan Yarmuk bersama Romawi. Itu sebenarnya seperti itu. Kisahnya singkatnya seperti itu. Ya, kisah peperangan dari para sahabat ya. Jadi singkatnya seperti itu, kaitannya tentang kisah dari Hudzaifah. Kemudian kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga bahwasanya saya ambil dari yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bercerita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu kisah. Beliau mengatakan ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat-sangat lapar. Begitu laparnya beliau. Maka Nabi SAW mengirim seorang utusan ke para istrinya. Istri beliau Nabi SAW, yaitu para istri Nabi SAW, akhirnya menjawab, kami tidak memiliki sedikit makanan kecuali air. Karena lelaki tersebut butuh makanan. Yang dimiliki para istri Nabi SAW hanya air, bukan makanan. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW juga merasakan kesusahan hidup. Kesusahan hidup. Istri-istri beliau tidak memiliki makanan kecuali air. Itu faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin melayani laki-laki yang kelaparan ini? Salah satu orang Ansor berseru, menjawab pertanyaan Nabi SAW tadi. Saya wahai Rasul. Saya wahai utusan Allah. Lalu orang tersebut, sahabat dari Madinah tadi, orang Ansor tadi, membawa laki-laki tadi ke rumah dia, ke rumah istrinya. Kemudian istrinya tadi menjawab, demi Allah kami tidak memiliki apapun kecuali makanan khusus untuk bayi kami, untuk anak-anak
kami. Jatah makanan untuk anak-anak kami. Cuman itu doang. Maka suaminya bilang, siapkanlah makanan itu. Makanan jatah anaknya. Siapkanlah, masaklah. Dan tidurkanlah anak-anak kita, tidurkanlah. Kalau mereka minta makan malam ini, kalau mereka minta makan malam ini atau malam, kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ditidurkan biar gak minta makan gitu ya. Dan makanan jatah anak-anaknya dimasak untuk laki-laki tadi. Kemudian laki-laki tadi tersebut sudah kenyang, sudah selesai makan. Akhirnya mereka, yaitu suami istri tadi dan anak-anaknya pun ikut tidur juga. Ikut tidur juga dalam keadaan sangat-sangat lapar. Sangat-sangatlah lapar. Lalu keesokan harinya, sang suami datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, Nabi SAW mengatakan kepada beliau, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Nabi SAW mengabarkan kepada laki-laki tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala takjub dengan tindakan kalian memuliakan tamu kalian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, yaitu ayat yang kita baca kemarin, surat Al-Hasyr ayat 9. Itu kisah sebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Bahwasanya ada sebagian keluarga kecil penduduk Madinah Ansor yang memberikan makanan kepada orang lain, yaitu penduduk Mekah, yang makanan mereka miliki hanya untuk jatah anak-anak mereka, tetapi mereka kedepankan untuk orang lain. Inilah contoh indah dari para sahabat, para salaf yang memberikan tanda, bukti kepada kita semua kalau mereka betul-betul sangat terdepan dalam perilaku akhlak mulia, terkhusus kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menerapkan akhlak yang satu ini, mulia, akhlak yang begitu mulia ini, yaitu tentang al-ithar. Saja yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan masuk? Tidak ada. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, salahkah apabila kita mengutamakan orang lain sehingga mengorbankan diri kita sendiri? Contohnya, mencari rezeki sampai kita melupakan istirahat dan berakibat menjadi sakit. Contohnya apa nih? Contohnya, mencari rezeki sampai kita melupakan istirahat dan berakibat menjadi sakit. Syukran, Ustadz. Tadi bertentangan ya dari apa yang disampaikan dan contoh. Yang disampaikan tadi adalah justru itulah yang harus kita lakukan. Kalau misalkan hak kita tidak bisa kita iringkan, kita bisa jamak, kita gabungkan dengan hak orang lain, maka kedepankan hak orang lain dari segi dunianya. Paham ya? Jadi misalkan hak kita bertabrakan dengan hak orang lain, yang mana kita nggak bisa gabung nih hak kita.
nggak kita bisa terapkan pula, nggak bisa kita penuhin juga hak kita, kecuali mengedepankan orang lain. Maka itulah akhlakmu mulia. Itulah akhlak mulia dengan mengorbankan diri kita sendiri. Itulah yang namanya al-ithar. Nah, kalau contohnya tadi itu yaitu bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhan orang lain gitu ya. Lah, ketika kita nggak lembur pun kan sebenarnya bisa gitu ya. Nggak harus lembur pun bisa enggak? Bisa aja. Jadi nggak perlu harus apa istilahnya? Ngoyo, bahasa Indonesia apa ngoyo itu ya? Nggak perlu harus berlebihan lah gitu. Berlebihan dalam mengumpulkan harta. Kalaupun kita nggak bisa untuk tidak ngelembur, maka kita bisa menggabungkan hak kebutuhan kita dan kebutuhan dia. Gitu. Itu yang harus kita lakukan dari segi ini. Nah, kalau memang tidak bisa sama sekali, dan insya Allah ya mustahil lah ya, insya Allah bisa lah. Ya, kita maksimalkan di waktu-waktu kita, di pagi sampai sore, insya Allah kita bisa membantu dia tanpa mengorbankan diri kita. Tetap harus ada waktu-waktu istirahat untuk badan kita. Jadi pengorbanannya beda di situ. Jadi contoh yang Anda sampaikan itu tidak sama dengan bentuk-bentuk ithar. Jadi tetap pada saat itu bisa Anda gabungkan kebutuhan atau hak Anda dengan hak orang lain. Kenapa? Ya, Anda bisa maksimalkan di pagi hari dengan memaksimalkan daya dan upaya, tenaga dan seterusnya untuk bekerja dan seterusnya. Ya, tidak perlu harus kerja lagi lah malamnya gitu loh. Insya Allah cukup lah gitu, walaupun nggak maksimal. Ya harus banyak-banyak lah gitu ya. Seberapa sih kebutuhan kita itu gitu loh. Seberapa banyak kebutuhan kita itu loh. Dan orang lain itu seberapa banyak. Secukupnya, tidak perlu berlebihan gitu. Kebutuhan yang kita inginkan gitu. Jadi kebutuhan yang mendesak yang dimaksudkan itu adalah kebutuhan yang sangat urgent, yang sangat mendesak, bukan kebutuhan yang berlebihan. Contoh misalkan si A butuh mobil gitu, sementara kita nggak punya mobil, kemudian kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia agar dia bisa memiliki mobil, kan enggak juga seperti itu ya. Jadi kebutuhannya juga harus dilihat, kebutuhannya seperti apa gitu ya, kebutuhannya juga seperti apa, juga enggak terlalu jangan terlalu berlebihan. Jadi misalkan ini tadi masa yang saya contohkan tadi adalah selama kita tidak bisa menggabungkan hak kita dengan hak dia, maka kedepankan, utamakan kebutuhan ataupun hak dia, seperti masalah makanan tadi dan yang lain-lainnya. Contoh-contoh yang lainnya yang kaitannya dengan tidak bisanya kita menggabung hak kita dengan hak orang lain, kaitannya dengan permasalahan dunia. Kalau contohnya tadi saya lihat sepertinya ya tidak perlulah sampai ngelembur ya. Habiskan waktu malam Anda, itu adalah waktu istirahat badan Anda. Sebenarnya Anda kalau maksimalkan pagi sampai sore bisalah untuk memenuhi kebutuhan Anda dan dia. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Jangan sampai berlebihan untuk mengorbankan dari segi ini, yaitu dalam pekerjaan ini. Sebenarnya Anda bisa luangkan di waktu lain. Jangan sampai mengambil waktu istirahat atau hak badan Anda. Bukan itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita tadi. Seperti itu ya. Saja. Ada lagi? Cukup ya? Saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan ini adalah pertemuan terakhir kaitannya tentang makna ithar. Dan insya Allah kita akan berpindah kepada pasal yang selanjutnya, akhlak selanjutnya tentang keadilan ya, tentang keadilan, akhlak berikutnya ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.